Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Irza Capratama MKM. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Gigi dan Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia pada program studi Sarjana Pendidikan Dokter. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah metodologi penelitian, biostatistik, dan penulisan skripsi, di mana perkuliahan dilakukan dengan metode daring dan juga luring dengan menggunakan fasilitas Zoom dan juga sistem pembelajaran daring yang membuat kita tetap bisa terkoneksi langsung dengan mahasiswa meskipun tidak selalu bertatap muka. Berikut adalah pengajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kali ini dengan saya di kelas. Saya Dr. Irza Capratama MKM. Hari ini kita akan berkuliah dengan topik cross-sectional study yang merupakan salah satu topik perkuliahan pada mata kuliah metodologi penelitian, biostatistik, dan penulisan skripsi. Berikut adalah RPS kita. RPS Metodologi Penelitian Biostatistik dan Penulisan Skripsi dengan saya sebagai dosen pengampu. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang cross-sectional study, di mana kita akan mempelajari beberapa subpokok bahasan, di antaranya adalah karakteristik desain penelitian observasional. Di dalam juga kita mempelajari tentang jenis-jenis penelitian observasional, ada desain penelitian cross-sectional, ada langkah-langkah melakukan penelitian cross-sectional, serta prevalence ratio pada desain penelitian cross-sectional. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berikut adalah beberapa jenis-jenis penelitian dengan desain observasional. Ada 4 diantaranya. Yang pertama adalah penelitian dengan desain cross-sectional atau disebut juga dengan desain penelitian potong lintang. Berikutnya ada case control atau yang juga disebut sebagai penelitian kontrol kasus. Selanjutnya ada 2 jenis penelitian kohort. Yang pertama kita sebut dengan kohort saja atau kohort prospektif, atau yang berikutnya disebut dengan kohort retrospektif. Nah, kita harus melihat perbedaan di antara keempat desain ini agar kita bisa memahami desain penelitian apa saja yang bisa kita lakukan dengan metode analitik observasional. Berikut di antaranya. Nah, kita bisa melihat dengan beberapa indikator. Yang pertama adalah jika kita melihat dari indikator waktu, ada yang menggunakan indikator waktu pas atau sebelumnya, present, sekarang, atau future ke depan. Di sini berarti kita bisa melihat bagaimana alur dari penelitian-penelitian ini. Yang pertama, kita bisa melihat di cross-sectional study, itu adalah satu penelitian yang dilakukan untuk menilai exposure dan outcome-nya pada satu hari yang sama atau pada saat present atau pada saat sekarang ini. Jadi misalnya kita melakukan penelitian dengan cross-sectional study, maka exposure dan outcome-nya kita akan nilai pada satu waktu yang sama. Nah, sementara pada yang berikutnya, pada penelitian case control, itu kita menilai bagaimana exposure-nya di masa lalu. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana outcome-nya, kita nilai nanti bagaimana exposure-nya yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Nah, selanjutnya kita maju kepada prospective cohort atau disebut dengan cohort saja. Nah, kita sudah mengetahui exposure-nya, lalu kita akan mengakses outcome-nya di kemudian hari. Berbeda dengan retrospective cohort, kita tetap mengakses outcome-nya pada saat sekarang ini dengan dasar tambahan adalah kita sudah mengetahui exposure di masa lalu. Jadi ada penggabungan antara beberapa alur penelitian pada retrospektif cohort. Jadi untuk kita bisa lihat, di sini kita bisa lihat bahwa pada cross-sectional study itu alur penelitiannya adalah maju ke depan, sementara pada case control study alur penelitiannya adalah mundur ke belakang. Untuk prospective cohort sama seperti cross-sectional study menggunakan alur maju ke depan, sementara pada retrospective cohort menggunakan alurnya maju dan mundur, tapi kita sebut sebagai retrospective cohort. Yang maju kita sebut sebagai prospektif alurnya, sementara yang mundur kita sebut alurnya sebagai retrospektif.
Berikut adalah studi cross-sectional atau cross-sectional study. Ini merupakan salah satu jenis studi yang bersifat observasional atau bersifat pemantauan. Ini adalah jenis studi yang paling sering dilakukan dalam penelitian. Kenapa paling sering dilakukan? Karena ini adalah salah satu jenis studi yang paling efektif atau mohon maaf, paling efisien secara waktu karena hanya dilakukan satu kali pengukuran pada satu waktu yang sama. Kita mengakses antara exposure dan juga outcome-nya, dan ini bisa bersifat deskriptif ataupun bisa bersifat analitik. Bersifat deskriptif apabila kita tidak mencari hubungan sebab akibat, dan bersifat analitik jika kita mencari hubungan sebab akibat dengan menggunakan jenis studi yang ini. Ya, jadi cross-sectional study ini simpel untuk dilakukan karena hanya dilakukan dalam satu kali pengukuran atau dalam satu waktu. Ya, jadi dalam satu hari atau dalam satu kali pengukuran saja kita sudah bisa mengakses bagaimana outcome yang bisa dimunculkan dari penelitian ini. Menurut definisinya, penelitian atau studi cross-sectional adalah penelitian yang pengukurannya dilakukan satu kali, baik itu yang bersifat menjabarkan atau deskriptif, atau mempelajari etiologi atau faktor resiko suatu penyakit, atau bersifat analitik. Di mana pada penelitian cross-sectional ini, variabel independen dan dependen dinilai secara simultan pada satu saat dan tidak ada follow-up pada penelitian ini. Pada studi cross-sectional, dapat diperoleh data prevalence satu penyakit dalam satu populasi pada suatu saat. Maka di sini studi cross-sectional juga disebut sebagai studi prevalence atau prevalence study. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa sebenarnya cross-sectional study ini adalah satu studi yang mencari hubungan antara variabel bebas atau faktor resiko dengan variabel tergantung atau efek dengan pengukuran yang sesaat. Tidak harus dilakukan pada hari yang sama, tetapi faktor resiko dan efek diukur dalam kondisi dan waktu yang sama. Nah, ini adalah definisi dari satu pengukuran. Jadi, definisi satu pengukuran itu atau satu kali pengukuran itu tidak harus pada satu hari yang sama, tetapi faktor resiko dan efek diukur dalam kondisi dan waktu yang sama. Dan hasil pengamatan dari cross-sectional study ini disusun dalam tabel 2x2, di mana nanti pada akhirnya kita akan mencari prevalence ratio yang merupakan rasio pengukuran dari cross-sectional study ini. Untuk apa dilakukan cross-sectional study? Jadi cross-sectional study ini merupakan salah satu penelitian atau salah satu studi yang dilakukan untuk mempelajari etiologi suatu penyakit. Seperti yang kita ketahui, etiologi adalah penyebab-penyebab dari sebuah penyakit yang selalu berkembang. Maka untuk mendukung data-data epidemiologis, untuk mendukung data-data untuk bisa menentukan tindakan klinis atau penata laksanaan di kemudian hari, tentu kita harus mengetahui etiologi dari penyakit tersebut. Kita harus mengetahui sebab-sebab dari penyakit tersebut. Maka studi cross-sectional adalah salah satu studi yang bisa kita lakukan untuk mempelajari etiologi satu penyakit. Terutama faktor risiko penyakit yang memiliki onset yang lama dan lama sakit ya. Jadi duration of illness bisa kita cek dengan menggunakan studi cross-sectional. Contoh-contohnya penyakit-penyakit seperti osteoartritis dan juga bronkitis kronik itu bisa kita lakukan penelitian cross-sectional. Sekarang kita masuk kepada langkah-langkah studi cross-sectional. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita selesaikan agar kita bisa melakukan penelitian studi cross-sectional hingga mendapatkan hasil yang kita mau. Yang pertama adalah kita harus merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai. Ya, jadi dalam sebuah penelitian kita pasti tahu ada beberapa arah yang bisa membuat kita menemukan judul atau tema penelitian yang kita inginkan. Apakah yang pertama kita memiliki ide terlebih dahulu, lalu kita cari referensi untuk memperkaya penelitian kita, ataukah kita memiliki beberapa referensi penelitian lalu kita tuangkan menjadi ide dan menjadi pertanyaan penelitian. Maka penelitian apapun yang harus kita lakukan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai. Selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel bebas dan variabel tergantung. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi
yang mana yang kira-kira variabel bebas dan yang mana yang kira-kira adalah variabel tergantung. Selanjutnya yang ketiga adalah menetapkan subjek penelitian, dan yang keempat adalah melaksanakan pengukuran, dan yang kelima adalah melakukan analisis dari data hasil penelitian kita. Kita masuk dulu ke yang pertama, adalah merumuskan pertanyaan dan hipotesis penelitian. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa faktor resiko dari sebuah penelitian yang sudah kita identifikasi tadi, ya kita harus lihat dulu bahwa kita bagi terhadap 4 ya. Ada yang masuk ke dalam sel A, ada yang masuk ke dalam sel B, ada yang masuk ke dalam sel C, dan ada yang masuk ke dalam sel D ya. Kita bisa lihat di sini ada di sel A itu efeknya positif, di sel B efeknya negatif, di sel C begitupun ada efek positif, dan di sel D itu efeknya negatif. Kira-kira ini bedanya apa ya, Dok? Bagaimana agar kami bisa melihat ini menjadi lebih ringan atau lebih mudah dipahami? Nah, kita bisa melihat pada tabel yang ini, adik-adik semua, bahwa di sini kita lihat pada sel A itu maksudnya adalah faktor resikonya positif dan juga ada efek yang timbul pada pasien. Nah, itu kita akan masukkan ke dalam sel A. Sementara di sel B, faktor resikonya positif atau memang terpapar faktor resiko, tapi tidak timbul adanya efek samping atau efek penyakit pada si pasien. Berikutnya ada yang di sel C, tidak terpapar faktor risiko, tapi muncul gejala atau muncul penyakit, muncul efeknya. Begitupun di sel D kita lihat tidak terpapar faktor risiko dan tidak terpapar penyakit. Nah, tidak ada efek penyakit yang muncul di sini. Jadi ini adalah maksud dari sel A, B, C, D tadi, sehingga kita bisa lihat nanti bagaimana kira-kira perhitungannya, di mana jumlah dari ini kita bisa lihat di sisi kanan ada jumlah A tambah B, lalu di bawahnya ada C tambah D, begitupun di total nanti adalah seluruh subjek penelitian masuk di sini di A tambah B ditambah C dengan ditambah D. Dan untuk rasio prevalence nanti di akhir juga kita akan ulangi. Di sini saya sampaikan dulu sedikit bahwa rasio prevalence adalah menggunakan rumus A per A tambah B dibagi dengan C per C tambah D. Berikut ada contoh soal. Mungkin adik-adik juga bisa menghitung-hitung di sini. Contoh soalnya berikut. Pada penelitian hubungan merokok dengan PPOK, dari 300 orang yang merokok, 120 orang diantaranya mengalami PPOK, dan dari 400 orang yang tidak merokok, 50 diantaranya mengalami PPOK. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dari 300 orang yang merokok, berarti orang-orang yang terpapar faktor resiko. Dalam studi ini kita bisa melihat bahwa faktor resiko adalah merokok sebagai faktor resiko dan PPOK adalah sebagai efek ya. Di sini kita lihat bahwa 300 orang dengan 120 diantaranya PPOK, berarti sisanya 180 tidak PPOK. Dari 400 yang tidak merokok, kita bisa lihat di sini di selnya di C tambah D, kita masukkan 50 diantaranya mengalami PPOK dan 350 sisanya adalah selisih dari C tambah D dikurangi dengan C, maka sisanya adalah 350 di sini. Maka kita akan dapatkan A ditambah B ditambah C dan ditambah D-nya adalah 700 orang di sini total. Maka itulah yang nanti akan kita hitung untuk mendapatkan prevalence ratio. Nah, yang kedua kita mengidentifikasi variabel penelitian. Ya, untuk variabel penelitian ini harus diidentifikasi secara cermat, di mana definisi operasionalnya harus jelas. Jadi kita harus bisa mendefinisikan dari dua variabel yang kita pilih tadi, kira-kira dia masuk ke variabel yang mana. Nah, di sini kita harus bisa menentukan yang mana yang faktor risiko dan mana yang efek. Di mana faktor risiko itu tidak perlu diteliti sebenarnya, sementara wajib untuk diidentifikasi. Jadi kita harus mengidentifikasi apakah kira-kira ini adalah faktor risiko yang kita inginkan. Sementara untuk efek itu wajib kita teliti di kemudian hari. Jadi kita harus tahu dulu, misal kita ingin meneliti tentang TB. Mungkin TB itu kita harus mengidentifikasi dulu kira-kira apa saja ini faktor resiko dari TB. Apakah eh, sering berkerumun, ya ada kontak dengan pasien TB sebelumnya, itu kan adalah faktor resiko. Itu tidak perlu diteliti, itu hanya perlu kita identifikasi. Yang perlu kita teliti adalah efeknya di kemudian hari. Karena seperti yang kita sampaikan di awal bahwa cross sectional study adalah studi yang menggunakan alur ke depan, alur maju, alur prospektif. Nah, berikut adalah contoh variabel
untuk kita bisa lebih memahami variabel dengan lebih mudah, maka kita bagi terhadap dua terlebih dahulu. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat, di mana variabel bebas ini juga disebut sebagai variabel independen, dan ini berhubungan dengan faktor resiko ya. Faktor resiko berarti adalah faktor-faktor yang bisa menimbulkan penyakit pada pasien. Sementara variabel terikat disebut juga sebagai variabel dependent, dan ini berhubungan dengan outcome atau penyakit yang bisa muncul karena adanya sebuah faktor risiko. Jadi ketika kita mengingat yang bebas, maka kita harus mengingat adanya faktor risiko, dan ketika kita mengingat ada yang terikat, maka kita harus mengingat akan ada yang sakit. Nah, itu beberapa cara mungkin agar kita bisa mudah untuk mengingat perbedaan antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Dan ketiga yang perlu kita lakukan adalah menetapkan subjek penelitian. Ya, kita harus menentukan dulu atau menetapkan dulu populasi dari penelitian kita. Ini bergantung pada tujuan dari penelitian, di mana ditentukan dari populasi terjangkau. Misalnya populasi terjangkau kita adalah rumah sakit, apakah puskesmas ataupun masyarakat. Dan perlu diperhatikan besarnya kemungkinan untuk memperoleh faktor risiko yang dimiliki. Contoh, jika kita melakukan penelitian tentang tuberkulosis, maka populasi hendaknya adalah kelompok-kelompok yang terpapar dari tuberkulosis. Janganlah populasi yang tidak terdampak atau terpapar dari tuberkulosis. Karena itu akan menyebabkan kita nanti bisa akan salah memilih dari populasi penelitian. Lalu kita menentukan sampel dan memperkirakan besar sampel. Diperkirakan dengan formula yang sesuai. Lalu sampel mewakili populasi yang terjangkau, dan kriteria dan inklusi dan eksklusi dari populasi kita harus jelas ya, sehingga sampel akan semakin homogen. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sampel pada penelitian itu harus bersifat homogen, jangan bersifat heterogen. Jadi semakin kita bisa mengerucutkan klasifikasinya, kriterianya, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil penelitian yang kita inginkan ya. Jadi kriteria inklusi adalah kriteria yang cocok dengan apa yang kita inginkan, sementara kriteria eksklusi adalah kelompok sampel yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita gariskan rules-nya, tidak sesuai dengan rel penelitian kita, tidak sesuai dengan roadmap kita. Nah, jadi itu harus kita eksklusikan, harus kita keluarkan dari kelompok sampel kita. Selanjutnya yang keempat, kita melaksanakan pengukuran. Pengukuran faktor risiko bisa kita lakukan dengan banyak cara sesuai dengan sifat faktor risiko tersebut. Beberapa instrumen yang bisa kita gunakan adalah seperti yang pertama kuesioner, di mana kuesioner ini zaman sekarang juga sudah banyak sekali media yang bisa membantu. Apakah kita menggunakan kuesioner yang hard copy, kita bisa datang langsung kepada responden-responden kita, ataupun kita juga sekarang bisa menggunakan kuesioner digital ya, seperti menggunakan Google Form dan lain-lain kita bisa gunakan. Selanjutnya kita bisa menggunakan medical record, kita bisa menggunakan laboratory examination, hasil-hasil pemeriksaan laboratorium sebagai datanya, dan juga bisa menggunakan hasil-hasil dari physical examination. Berhubung karena kita berada di dunia kedokteran, adik-adik adalah mahasiswa sarjana kedokteran, maka ini merupakan instrumen-instrumen yang sangat variatif ya. Jadi banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa kita gunakan dan membuat kita setidaknya bisa memiliki banyak pilihan ya. Dan pada penelitian atau studi cross sectional ini diharapkan adik-adik nanti bisa menghindari pengukuran dengan menggunakan wawancara ya. Pengukuran faktor risiko dengan menggunakan wawancara itu akan membuat kita lebih mengarah kepada penelitian-penelitian yang sifatnya adalah kualitatif. Sementara pada penelitian cross sectional kita lebih diarahkan kepada penelitian yang outcome-nya atau muaranya nanti adalah dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka statistik ya. Jadi diharapkan untuk menghindari pengukuran dengan menggunakan wawancara, kecuali nanti adik-adik ingin menggunakan mixed method ya. Jadi mixed method itu di level yang lebih lanjut, yang lebih advance, nanti bisa digabungkan antara kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi mungkin ada sesi wawancaranya juga. Tapi kalau kita hanya menggunakan cross sectional saja dengan menggunakan metodenya itu yang kuantitatif, maka hindarilah pengukuran dengan menggunakan wawancara. Lalu selanjutnya gunakanlah variabel-variabel atribut. Variabel atribut ini contohnya adalah variabel-variabel di mana faktor resikonya yang tidak berubah. Contohnya yang pertama golongan darah, ataupun jenis kelamin,
ataupun usia ya. Usia memang berubah sesuai dengan angka, tapi akan stabil ya, termasuk ke dalam variabel atribut. Golongan darah dari kita lahir sampai kita meninggal ya juga tidak akan berubah. Kalau lahir kita periksa A, akan sangat kecil kemungkinannya akan berubah dan pasti itu akan tetap bertahan di A. Jenis kelamin apalagi ya, tetap laki-laki akan menjadi laki-laki, perempuan akan menjadi perempuan. Setidaknya dalam masa penelitian kita itu tidak akan berubah ya. Jadi diharapkan dalam melakukan penelitian transaksional mungkin bisa lebih mudah jika kita lakukan dengan menggunakan variabel-variabel atribut atau faktor risiko yang tidak berubah. Lalu kita lakukan pengukuran efek. Kalau tadi kita melakukan pengukuran faktor risiko, pengukuran efek bisa kita lakukan dengan menggunakan instrumen yang hampir sama. Ada questionnaire, ada medical record, ada laboratory examination, ada juga physical examination. Nah, di sini harus memiliki batasan operasional yang jelas. Dan kita harus perhatikan hal-hal yang dapat mengurangi validitas penelitian. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya menggunakan kuesioner, pastinya kuesionernya itu diharapkan harus uji validitas dulu. Jadi harus kuesioner yang sudah valid baru kita berikan kepada responden, lalu kita lakukan analisa setelah itu. Kalau tidak valid, maka akan sulit ya. Jadi kita harus memperhatikan dan memastikan bahwa penelitian yang kita lakukan ini adalah penelitian yang minim dari bias. Untuk penyakit-penyakit yang mempunyai eksaserbasi ataupun remisi, penting untuk menanyai subjek apakah pernah mengalami gejala tersebut sebelumnya. Jadi diharapkan bahwa penyakit-penyakit seperti asma itu kan ada eksaserbasinya. Penting kita tanyai kepada subjek apakah pernah mengalami gejala tersebut sebelumnya, ataukah ini memang gejala-gejala yang awal atau pertama kali dirasakan oleh pasien atau di responden kita. Nah, kita masuk kepada step yang kelima. Di step yang kelima ini adalah kita harus menganalisa data, di mana analisis hubungan atau perbedaan prevalence antar kelompok yang diteliti dilakukan setelah dilakukan validasi dan pengelompokan data, di mana analisis dapat berupa suatu uji hipotesis ataupun analisis untuk memperoleh resiko relatif ya. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya nanti ya. Nah, berikut adalah resiko relatif atau relative risk atau RR, merupakan perbandingan antara prevalence penyakit atau efek pada kelompok dengan resiko dengan prevalence efek pada kelompok tanpa resiko. Pada cross sectional, RR bukanlah RR murni, tapi disebut sebagai prevalence ratio nanti ke depannya, karena RR murni atau relative risk yang murni itu hanya dapat kita temukan pada penelitian dengan jenis cohort ya. Nah, berikut adalah prevalence ratio. Pada cross sectional seperti yang sudah saya sampaikan tadi, RR dinyatakan sebagai prevalence ratio atau perbandingan antara jumlah subjek dengan penyakit lama dan baru pada satu saat dengan seluruh subjek yang ada, di mana PR ini atau prevalence ratio ini kita hitung dalam tabel 2x2. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan di awal, sudah kita bahas. Saya ulangi kembali bahwa rumus dari rasio prevalence atau prevalence ratio adalah menggunakan A dibagi dengan A ditambah B dibagi dengan C dibagi dengan C ditambah dengan D. Nah, maka itu akan kita temukan prevalence ratio. Nah, ini ya. Ini ada contoh soal. Kalau misalnya nanti adik-adik belajar dan mendapatkan beberapa contoh soal, ini merupakan salah satu di antaranya. P melakukan penelitian tentang hubungan berjalan kaki dengan puls mahasiswa Unpri. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah masing-masing 80 mahasiswa dari 8 fakultas yang ada di Unpri dan terbagi masing-masingnya dari semester 2, 4, 6, dan 8. Penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan sebab akibat dan dilakukan 1 kali percobaan tanpa adanya kelompok kontrol. Desain penelitian yang tepat pada kasus ini adalah, nah, dari soal ini jelas ya, ada beberapa ciri khas yang mengarahkan kita pada jawabannya adalah cross sectional. Di antaranya yang pertama di sini ada hubungan sebab akibat dengan 1 kali percobaan tanpa adanya kelompok kontrol. Itu sudah sangat-sangat mengarahkan kita kepada cross sectional ya.
Nah, ini adalah interpretasi hasil dari pengukuran atau data analisis tadi ya. Jika didapatkan PR itu adalah sama dengan satu, maka dianggap interpretasinya tidak ada pengaruh atau netral. Jika didapatkan hasilnya adalah besar dari satu, maka dianggap sebagai faktor risiko. Jika kecil dari satu, dianggap sebagai bukan merupakan faktor risiko atau disebut sebagai merupakan faktor protektif. Sementara jika menggunakan ini ya standar deviasi dan didapatkan angka menyentuh angka satu, misal dari 0,8 sampai dengan 1,5, maka di dalam range itu akan menyentuh angka satu di antaranya, maka kita sebut sebagai belum dapat disimpulkan sebagai faktor risiko ataupun faktor protektif. Nah, berikut ada contoh soal. A. Melakukan penelitian tentang hubungan penggunaan kaos kaki dengan tinea pedis pada santri pesantren X. Terdapat 150 anak yang selalu menggunakan kaos kaki, 15 diantaranya menderita tinea pedis. 100 anak diantaranya tidak menggunakan kaos kaki dan 30 diantaranya mengalami tinea pedis. Berapakah nilai PR dan bagaimana interpretasinya? Saya berikan adik-adik waktu untuk bisa kira-kira menjawab apakah atau berapakah nilai PR pada kasus ini. Ya, saya berikan waktu lebih kurang 2 menit untuk adik-adik bisa menjawab kira-kira ini berapa jawabannya. Silahkan. Sambil nanti mungkin kalau adik-adik ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya tentang materi-materi yang mungkin adik-adik belum pahami atau adik-adik rasa perlu ditanyakan pada hari ini. Kira-kira bagaimana? Adik-adik sudah mendapatkan jawabannya? Jawabannya 3 ya, Dok. 3. Oke, mari kita coba cek dengan melakukan pengisian tabel 2x2. Jadi faktor resikonya seperti yang kita sudah pelajari tadi, kita sudah identifikasi bahwa faktor resikonya adalah tidak menggunakan kaos kaki dan efeknya adalah tinea pedis. Di sini kita bisa lihat sel A-nya 30 ya, karena hanya 30 tadi di soal. Sel B-nya 70, sel C-nya 15 dan sel D-nya 135 dan kita akan hitung dengan rumus A per A tambah B dibagi C per C tambah D, maka kita dapatkan angkanya adalah 30 per 100 dibagi dengan 15 per 150, maka jawabannya adalah 3. Tepat sekali. Tadi Aji ya yang jawab ya. Terima kasih Aji sudah menjawab dengan tepat. Mudah-mudahan bisa digunakan di kemudian hari kemampuannya dalam menghitung ini. Dan selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk adik-adik. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan deh, silakan. Atas nama siapa? Baik, selamat pagi, dokter. Selamat pagi, teman-teman. Saya Meraflin dari NIM 50. Ingin bertanya, sesuai dari materi yang dokter sampaikan, kalau studi cross-seksional itu kan salah satu desain penelitian yang mudah dilakukan. Jadi, dok, kira-kira bagaimana ya relevansi dan atau validitas dari penelitian ini, dok? Makasih, dok. Baik, terima kasih Mei. Saya akan coba menjawab. Jadi penelitian cross-seksional ini adalah salah satu penelitian yang memang benar, paling efisien untuk dilakukan karena hanya satu kali pengukuran. Hanya saja mungkin kalau kita melihat secara validitas, mungkin eksperimental adalah yang paling valid diikuti dengan penelitian kohort karena kohort itu memiliki jangka waktu yang cukup panjang untuk diikuti dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari outcome-nya. Diikuti dengan case control baru dengan cross sectional. Memang kalau kita melihat dari validitasnya mungkin tidak lebih trusted dibandingkan penelitian-penelitian yang sifatnya adalah di observational kita bisa katakan cohort dan case control, tapi ini tetap bisa menjadi pengembangan pengetahuan dan juga pengembangan nilai-nilai etiologi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi beberapa etiologi penyakit seperti yang sudah saya sampaikan tadi bisa tetap kita dapatkan dengan menggunakan penelitian cross sectional. Begitu, Ming. Sudah cukup puas dengan jawaban saya? Sudah, dok. Terima kasih ya, dok. Ya, sama-sama. Ya, sepertinya si Mei ini ingin meneliti dengan menggunakan cross sectional mungkin ya di kemudian hari ya untuk skripsinya. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Atas nama siapa? Perkenalkan, Dok.
Perkenalkan semuanya, nama saya Samuel dok dari NIM 18. Nah, saya ingin bertanya nih dok, kan di awal dokter mengatakan bahwa cross-sectional dan cohort ini kan sama-sama memiliki alur prospektif. Ya, Nah, benar. kira-kira apa sih dok perbedaannya dan juga jenis mana yang paling memungkinkan untuk kami lakukan sebagai mahasiswa S1 kedokteran dok? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Samuel ya. Ini sepertinya Samuel ingin skripsinya terlaksana dan kira-kira yang paling cocok yang mana ya. Memang untuk penelitian sebenarnya kita tidak bisa membatasi anak S1 kedokteran itu hanya bolehnya di cross sectional, anak S1 kedokteran itu hanya bolehnya di case control, hanya bolehnya di cohort. Tapi mengingat ada jangka waktu dan timeline yang harus kita lakukan. Mungkin menurut saya yang lebih cocok dilakukan oleh anak kedokteran, anak S1 kedokteran, karena jangka waktunya tidak gitu panjang, mungkin lebih ke arah yang cross sectional kalau misalnya dibandingkannya dengan cohort. Pilihan lainnya mungkin bisa melakukan penelitian case control juga, ataupun eksperimental juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau di cohort, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut bahwa cohort ini memiliki kewajiban untuk follow up. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu akan makan waktu. Dan untuk kalian mungkin juga tidak mau ya harus ada penambahan masa kuliah karena melakukan penelitian cohort. Jadi mungkin menurut saya tidak begitu memungkinkan untuk adik-adik di sarjana kedokteran untuk melakukan penelitian cohort, kecuali kalau memang itu adalah di luar penelitian sebagai syarat lulus. Kalau untuk syarat lulus kan kalau menunggu cohort akan lama waktunya. Jadi menurut saya kalau jika bandingannya hanya 2 antara cross sectional dengan cohort, mungkin sesuai dengan timeline, sesuai dengan masa studi, yang paling lebih cocok adalah melakukan penelitian cross sectional. Begitu Samuel. Samuel sudah ingin menyusun skripsi ya, sepertinya ya. Iya dok. Oke, ya mungkin bisa nanti dipilih judul-judul dengan metode-metode yang cross-sectional sehingga mungkin tidak terlalu banyak makan waktu ya. Adik-adik yang lain masih ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa adik-adik mengerti dan nanti di ujian tidak ada yang salah memilih ya. Karena memang ada banyak sekali pilihan yang mirip-mirip di observasional saja. Tadi di awal sudah saya sampaikan ada 4. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya nanti di materi case control dan berikutnya lagi nanti ada materi cohort. Dengan demikian, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kelas saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih dok. Waalaikumsalam dok. Terima kasih dok. Terima kasih adik-adik.